sebenarnya bukan pertanyaan sih. Aku sebenarnya ini karena merefleksikan diri aku dulu sebelum tinggal di Eropa kan ya. Hmm? Karena, bueno, nanti aku akan ceritakan, tapi ini buat tim Indonesia nih. Kalau ada kesempatan tinggal atau eh, liburan dalam jangka waktu lama ke Eropa, tepatnya, ekspektasinya apa sih gitu? Secara general ya, boleh secara general dulu, terus nanti mungkin bisa dispesifikasikan, tapi secara general dulu apa gitu ekspektasinya. Baiknya apa aku dulu? Mbak dulu deh, Mbak dulu deh. Ekspektasinya yang jelas kayaknya kotanya lebih tertata ya Mbak daripada di Indonesia. Terus Baik. lebih bersih jelas ya kan. Terus ya mungkin kalau udara sih karena kebiasaan di Malang kan dingin ya Mbak ya. Mungkin itu yang nggak akan ditemuin ya kan di sana gitu. Cuman kalau untuk kerapihan, ketertiban itu kan oke banget gitu loh. Kalau ekspektasinya sih seperti itu ya. Bersih, rapi, ya kayak gitu. Itu sih. Baik, Bagus buat kalau foto-foto gitu. Iya dong. Ekspektasinya kan Iya, iya, iya. Instagramable banget ya kan. Walaupun di apa, sorry, kenapa Indonesia kenapa? ya. Ya kan banyak-banyak tempat yang Instagramable banget kan Mbak. Nah, Jadi pasti ya. foto-foto, bikin sinematik kayak Dela itu wajib itu pasti. Aku kadang lihat videonya Dela aja udah seneng kayak aku ada di sana gitu ya. Jadi kadang kalau ditanya mau tinggal di mana gitu udah lihat videonya Dela dulu aja. Nanti baru milih mau tinggal di mana. kayak Gitu. katalog ya ceritanya. Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi katalognya dari Follow the River. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oh, terima Ya kasih. udah di subscribe, Mbak. Udah di subscribe. Apa sih bilangnya kalau orang Indo subscribe? Subscribe, Aku udah subscribe, subscribe. subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe kalau orang Indo. Subscribe. Kalau Mbak Ika apa Mm-mm. nih? Em, aku sih ekspektasinya pengen foto-foto juga sih Mbak. Foto-foto terus habis itu ditaruh di Instagram gitu biar pada iri gitu ya. Buat, buat Kalau pamer kalau berarti dalam ya. jangka waktu yang lama sih aku ekspektasi pengen kayak liburan sambil kayak kerja apa sambil kayak jualan gitu. Maksudnya bawa-bawa yang makanan yang dari Indonesia orang-orang sana yang pengen apa gitu kita bawain ke sana terus kita jual di sana. Just tip, just tip, just tip. Sip, Oke. sip. Jadi, tetap ya Mbak ya nggak mau rugi ya liburan tetap harus ada cuan gitu. Ya pokoknya nggak over bagasi aja nggak apa-apa Mbak. Mm-mm. Tapi bisa ilegal juga kalau ketahuan. Oh Bener, iya bener. Mbak ya. Nggak boleh Nah, kan. sekarang kan Oh, udah nih ekspektasinya. Nah, sekarang realitasnya nih ibu-ibu yang pada tinggal di Eropa, bagaimana nih? Kalau tadi Mbak Rara sama Mbak Ika bilang kan, oh kalau Mbak Rara bilangnya kan bersih, tertib, jelas, rapi, Instagramable pasti semua tempat ada gitu kan. Di Malang pun juga, aku dari Malang loh Mbak Rara. Biarpun aku Oh cuma iya. 2 tahun numpang lahir di sana gitu. Tapi Arek Malang pisan. arek makan sih Malam. malam rek gitu kan. Siaran malam. Instagramable aku rasa sih di semua tempat sih pasti ada ya. Tapi sekarang ini kita balikin lagi nih sama kita-kita nih yang tinggal di Eropa, ekspektasi kalau bersih, tertib, jelas, rapih, terus apa lagi tadi itu bisa jualan nih istilahnya di Eropa gitu. Gimana nih? Kalau yang jualan tadi udah jelas, kalau kita nggak ada license di Eropa pasti ilegal dan ah. bakal ketahuan. Walaupun kayak Kayak produk di produk Indonesia homemade tiba-tiba gitu bisa Mbak. jual bakso gitu nggak bisa. Oh gitu. Oke. Bisa, Mbak. Eh, Hmm. kalau bersih, ini karena sudut pandang saya ya di Belanda ya. Bersih bersih, tertata tertata. Tertatanya tapi terlalu tertata. Jadi sampai terlalu banyak aturan. Kadang-kadang aturan yang kita bahkan nggak pernah mikir itu ada aturannya gitu. Jadi Apa itu Del Contohnya Mbak. contohnya? apa ya contohnya ya? Kalau misal di airport di Schiphol itu ada 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 aturan yang aku pernah lihat itu kayak
jangan berdiri di sini. Tapi kita nggak pernah kepikiran, mas ngapain kita Oh, berdiri di situ gitu loh. Jadi setiap sudut di mana-mana banyak aturannya, dan itu juga harus diikuti. Nggak kayak di Indonesia diikuti. kan hanya pajangan aja. Iya, iya, benar-benar benar. Gitu. Kalau Mbak mau tanya Mbak, terus kalau misalnya di sana itu ada kayak CCTV yang memantau setiap saat nggak Mbak? Kayak misalnya di Singapura itu kan, kayak misalnya kita ngeludah aja karena nanti kita mau balik ke Indonesia kita kena denda gitu. Kalau di sana ada nggak Mbak? Kayaknya Singapura lebih 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 banyak Trik ya? ada di sini. Itunya ya lebih Hmm. Singapura lebih modern deh untuk hal-hal seperti itu. Cuman kalau di sini ya kayak di jalan raya nggak terlalu ini sih. Kayak saya juga sekarang tinggalnya bukan di kota besar tapi kota kecil, ya biasa aja, nggak ada kamera di mana-mana. Ah, oke. Kalau Padahal misalnya buang sampah sembarangan gitu ya Mbak, kita orang Indonesia ya Mbak, biasa kan buang sampah seenaknya itu, kalau ketahuan itu ada dendanya atau ada hukumannya gitu Mbak? pasti ada dendanya. Tapi aku nggak tahu kalau di Barcelona gimana, Mbak? Untuk sampah ya, untuk sampah kita ini masih dalam jangka panjang katanya. Jadi misalkan nanti di tiap tempat sampah itu ada sensor katanya loh ya. Jadi nanti ketahuan misalkan oh dari dari apartemen ini nomor sekian buangnya bener apa enggak gitu. Kalau buangnya enggak bener katanya Sanksi. dapat apa namanya denda. Tapi untuk sementara ini kita masih belum sih, kayaknya masih jauh. Barcelona lagi kampung sudahlah. Itu 30 tahun juga nggak bakal. Itu dalam wacana sih udah ada gitu. Terus memang kalau untuk yang beneran ini kalau yang CCTV sih aku nggak tahu lebih banyaknya dari mana, dari Singapura atau apa. Cuman eh, misalkan kejahatan-kejahatan di sini kan banyak yang terungkap dan terdeteksi karena kita banyak CCTV. Itu sih gitu. Sampah sekali lagi balik ke sampah. Mungkin kalau di Prancis sama di Belanda lebih tertata daripada di Spanyol menurut aku, karena di sini kita masih bisa buang sampah di jalanan tanpa terdeteksi untuk saat ini yang aku lihat. Berarti kayak Indonesia dong Mbak? Sama, lebih parah di sini ya Kak, kalau aku bilang. Oh, Tapi kalau aku waktu di Barcelona nggak juga, Mbak, bersih-bersih aja. Apa karena areanya? Karena areanya aku apa tuh namanya, belum ngajakin kamu ke area yang lebih parah lagi. Bentar masih lang. Disensor. Kalau soal sampah nih, aku ada pertanyaan lagi di Indonesia kan kita udah tahu ya sampah buang di mana aja bebas. Kalau di Mm-mm. Paris sama di Barcelona sama nggak kayak di sini kayak misal gelas, plastik dipisahin, makanan dipisahin gitu nggak? Ada berapa? Kertas juga beda, sama ya? Kayaknya di Di Prancis, di Paris itu masih ini loh, masih kotor kalau aku bilang ya. Paris nggak terlalu bersih ya. Ada beberapa distrik yang di luar Paris yang aku pikir lebih bersih daripada kota Paris, kota tengah Parisnya. Hmm. Paris ya ya mereka bilang oke, recycle ya harus dipisahin kayak gitu. Tapi ada beberapa tempat yang dia misahin, tapi nanti tukang yang ngambil, misalnya di tempat aku kerja nih. Tempat aku kerja satu bangunan ada banyak perusahaan berbeda yang kerja di satu bangunan yang sama. Bangunannya pihak bangunan dia ngasih oke ini yang untuk apa sampah rumah tangga, ini yang sampah kertas gitu kan. Tapi tukang oke. yang ngambil sampahnya dia ngambil semua Sama-sama. dimasukin di satu Oh, tempat yang sama. Jadi akhirnya dia nggak misahin gitu walaupun kita yang percuma misahin. kita misahin juga ya. Jadi kadang masih ada yang nggak nggak logika gitu, nggak masuk akal gitu ya. Hmm. Aku Kalau pikir Mm-mm. di Paris Belanda masih yang ambil tertinggal ya. sampahnya beda-beda, Mbak. Misal Rabu Oh, sampah kertas, hari Kamis sampah makanan gitu. Jadi truknya itu khusus beda-beda gitu. Jadi Ya nggak sama oh,
Kalau apa tukang sampah di daerah dalam arti tukang sampah lingkungan, iya dia jadi ambilnya beda-beda. Aku bilangnya itu di bangunan ini, di bangunan tempat aku kerja Oh, ada stafnya, ada orang yang memelihara bangunan ini. orang bangunannya ya. Nah, Iya. disuruh ngambil semua lalu jadiin satu. Jadi nggak Campur. masuk kan? Berarti kita rugi dong Mbak ya, sudah pisah-pisahin tapi tukang sampahnya yang ambil. Yang kebiasaan di Indonesia udah tinggal buang-buang. Iya, kalau dipikir pusing-pusing rugi kita. Iya. Iya, Mm-mm. rugi. Iya, tapi yang nggak usah dipikir Mbak Ika kayaknya. Emang di Indonesia Mbak ya sudah tempat sampahnya beda-beda, warnanya beda. Cuma kita aja yang Mm-mm. ngasal gitu. Yang penting masuk tempat sampah aja gitu kan ya. Iya. Soalnya kadang tulisannya udah hilang, tutupnya udah hilang kan Iya, Indonesia iya. kreatif banget soalnya kan tangannya kan, ya kan. Oh, bener banget. Baut-bautnya hilang. Iya. Wong kursi taman seberat besi berat banget ya bisa hilang di Malang itu Iya, iya, di iya, Lumayan bener. itu sih. luar biasa. Udah Mbak Mirna, segitu aja. Apa ada lagi pertanyaannya? Enggak udah ya. Aku cuman mau apa sih namanya? Ya, dulu karena waktu sebelum tinggal di sini kan, wah ekspektasinya tuh tinggi banget setelah di sini. Ya elah. Ya elah. Ojo wae. Tapi aku masih ngefan Barcelona loh Mbak. Masih kadang-kadang aku bayangin bisa tinggal di Barcelona. Enak di mana-mana, ada bar. Tinggal kumpulannya banyak. Udah kayak air putih ya Del birnya. Iya, bir, wine. Heeh. Di Bir bawah wine-nya namanya udah Mbak kayak air Mirna itu putih. bar. Iya iya. Iya, aku dengar podcastnya Mbak Mirna tuh kan ada wine-nya Mbak ya, produksi wine terbesar. Iya. BTW ngomongin wine ya Sylvia, waktu itu aku ke Perancis kan, ke Paris itu apa tuh namanya, gelasnya itu digarisin, Iya, ya. Maksudnya digarisin? digarisin. Jadi misalkan Oh, jadi nggak boleh. bartendernya itu nggak boleh Melebihi kata itu wine-nya lebih dari garis itu. Aku bilang, garis itu. Harganya beda soalnya. oh ya bener. Kalau Oh. di restoran yang lebih apa sih gastronomik gitu, mereka nggak kasih gelas yang ada garisnya, tapi sommelier orang yang kerja dia tahu berapa tingginya yang harus gitu. Nah Cuman harusnya kan gitu ya. kadang di restoran yang lebih populer gitu dia ada garis gitu, ada 2 garis. Soalnya kan sisinya beda gitu ya. Betul. Nah, soalnya kan aku di situ kan, aku sama teman-teman aku juga, jadi kita nggak tahu kan kemana kita ke. Wah, temanku nggak minum, aku sebenarnya juga nggak minum banyak ya Del. Oke Mbak, nggak banyak tuh Mbak. Nggak Tergantung banyaknya, garisnya tapi ada kan. garisnya dikomplain. Ada Kalau garis. nggak ada garis kan nggak banyak ya. Iya.